Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya. Senantiasa diberikan kebahagiaan, rezeki yang berlimpah, kemudian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan perlu kita ketahui apapun yang kita lakukan asal diniatkan untuk ibadah insya Allah menjadi amal kebaikan kita. Amin. Oke, teman-teman, pada siang hari ini sedikit kami akan sharing terkait tutorial secara teknis ya, teknis pengerjaannya untuk aplikasi perencanaan untuk melengkapi info jabatan. Jadi untuk melengkapi info jabatan. Langsung saja nanti kita akan masuk ke aplikasinya. Akan tetapi sebelumnya, teman-teman, dalam proses melengkapi info jabatan, itu yang harus dipersiapkan adalah kan ada tiga jenis ya dari jabatan itu yang akan kita lengkapi info jobnya, yaitu administrator, kemudian fungsional, dan pelaksana. Untuk jabatan pelaksana dan administrator, itu teman-teman harus menyiapkan eh, info jobnya. Jadi hanya menyiapkan info jobnya. Akan tetapi untuk pelaksana, nanti teman-teman harus menyiapkan info job, kemudian perhitungan ABK-nya, dan kemudian kalau untuk guru itu menyiapkan R10-nya. Menyiapkan R10 bisa dalam format Excel ataupun PDF untuk diupload. Ya, seperti itu ya. Hanya itu saja yang dipersiapkan teman-teman. Jadi kita nanti hanya copy paste dari info job yang sudah kita punya. Tentunya info job itu juga harus sudah sesuai dengan kemarin yang teman-teman deskan dengan bagian organisasi maupun dinas induk. Jadi apa yang sudah baik peta jabatan maupun info job yang akan kita masukkan ke dalam perencanaan SIASN itu seyogianya selaras juga dengan peta jabatan dan info job yang teman-teman deskan dengan bagian organisasi. Jadi tetap konsisten ya antara yang dideskan dengan bagian organisasi yang ada di dinas induk seperti pendidikan dan dinas kesehatan, kemudian dengan aplikasi perencanaan SIASN. Semuanya harus sama. Dan perlu diketahui oleh teman-teman, nanti dari tim kami di PKPPD mungkin dibantu juga dengan teman organisasi juga akan memverifikasi dari hasil eh, yang sudah dikerjakan oleh teman-teman, baik peta jabatan maupun info jobnya. Jadi teman-teman nanti nggak perlu khawatir eh, apakah ini sudah benar atau belum. Nanti kita akan berusaha memaksimalkan agar data yang kita kelola bersama dengan bantuan dan dari teman-teman semuanya akan menjadi sebuah data yang valid. Seperti itu, teman-teman semua. Kemudian yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dari teman-teman, semangatnya luar biasa. Oke, kita lanjut langsung ke pengisian jabatan. Pengisian info jabatan. Yang akan kami contohkan di sini adalah nanti untuk jabatan pelaksana terlebih dahulu. Jabatan pelaksana ini metode pengerjaannya antara pelaksana di badan dinas, SD, SMP, puskesmas itu metodenya sama, proses pengerjaannya sama, proses pengerjaan secara aplikasinya sama. Hanya beda terkait tentang regulasi, beda tentang beban kerjanya. Nah, acuannya kemana? Acuannya yaitu dari tadi info job, kemudian proses penyusunan ABK-nya seperti apa, kemudian R10 untuk guru. Dari mana dapatnya? Dari usulan atau koordinasi dengan dinas induk yang sudah dideskan dengan teman-teman di bagian organisasi. Jadi acuan dari teman-teman itu, nggih. Info job ini mungkin teman-teman sudah punya dan sudah menguasai, maka kami di sini akan lebih cenderung menjelaskan terhadap teknis aplikasinya, teknis pengerjaan di aplikasi. Langsung saja, izin share screen, kita masuk ke perencanaan SIASN ya. Kita tidak mengulas lagi bagaimana cara masuknya. Kemarin teman-teman saat tes sudah kami anggap sudah menguasai.
Ya, langsung saja kita menuju ke usulan peta jabatan, inbox usulan SOTK, detail, yang akan kami jadikan contoh di sini adalah di SMP. Berarti kita cari Dinas Pendidikan, bisa menggunakan Ctrl F, Dinas Pendidikan. Kemudian kita breakdown lagi, bisa kita searching dengan SMP. Nah, yang akan kita jadikan contoh di sini adalah SMP 2 Sidarja. Kita coba lihat. SMP 2 Sidarja di sini memasukkan dua pelaksana dan sisanya adalah fungsional. Dari kesepakatan saat DES kemarin, kita peroleh kesepakatan bahwa peta jabatan yang ada di lingkup SMP itu mencakup seperti ini, teman-teman. Untuk SMP itu pelaksananya terdiri dari pengadministrasi perkantoran, pengolah data dan informasi, penelaah teknis kebijakan. Ini untuk pelaksananya. Nah, ini kita peroleh saat DES kemarin juga didampingi oleh organisasi beserta dinas induknya kita sudah sepakat ini. Jadi mungkin ini masih dua pelaksana ya, masih kurang satu nanti. Kemudian kita akan mencoba melengkapi infojab pengolah data dan informasi. Kita klik kiri di bagian tulisan pengolah data dan informasi sehingga di sebelah ini muncul jendela baru. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman semua, ya, ketika kita sudah membuka seperti ini, maka yang akan kita perhatikan adalah di sini. Di tabel kanan atas ini terdiri dari data honor, info jabatan, data pegawai, dan resume. Tadi untuk mengisi eh, info jabatan, ya untuk mengisi info jabatan yang ada di sini, pengolah data dan informasi, yang harus teman-teman siapkan adalah tadi seperti yang kami sampaikan, di sini kita akan mencoba menyiapkan info job dari pengolah data dan informasi. Nah, info job itu yang seperti ini. Ini teman-teman pastinya sudah punya semua ya. Materi-materi ini sudah sangat fasih lah ya. Nah, info job ini saya peroleh dari instansi itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dari Mas Yahya ya yang di-share di grup perencanaan dan teman-teman sudah membacanya juga. Ini Mas Yahya mencoba memberikan salah satu contoh info job yang mungkin bisa diadopsi nanti dari teman-teman kurang lebih gambarannya seperti ini. Ketika kita sudah mempunyai ini info job, untuk pelaksana kita cukup uh, memvalidkan di info job-nya saja. Insya Allah lebih cepat dan mudah. Oke, kita lanjut proses pengisiannya. Yang harus kita isi yang pertama kali adalah data jabatan. Data jabatan yang akan mulai kita isi, kode jabatan dikosongi saja, teman-teman. Kemudian kita masuk ke ikhtisar jabatan. Di mana kita memperoleh ikhtisar jabatan, kita buka lagi di informasi jabatan. Di info job kita sudah memperoleh ikhtisar jabatan. Pelaksanaan, pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data laporan. Silahkan diisi objek kerja di lingkungan mana sesuai dengan prosedur yang berlaku dan seterusnya. Ini tinggal di copy saja. Copy, kemudian paste. Nah, melaksanakan pengelolaan verifikasi dan terhadap data dan laporan. Di di lingkungannya mana ini? Di lingkungan misalnya di SMP atau terhadap data dan laporan. Ini juga bisa dibuat hampir umum ya.
Data dan laporan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Sekali lagi ini contoh, teman-teman ya. Ini contoh, nanti versi yang sebenarnya nanti bisa dikomunikasikan dengan bagian organisasi dan dinas pendidikan. Tentunya juga teman-teman mungkin sudah mempunyai info job yang lebih valid ya. Tapi sekali lagi kami tekankan, inilah metode atau cara pengerjaannya atau cara penginputannya di dalam aplikasi. Kemudian syarat jabatan. Syarat jabatan ini terdiri dari tingkat pendidikan minimal. Tingkat pendidikan ini kita cek lagi di info job. Oh, di sini ternyata pendidikan minimalnya adalah D3. Berarti kita masukkan D3, diploma 3 atau sarjana muda. Lalu mengarah ke lebih ke mengerucut ke yang lebih spesifik lagi dari pendidikan ini yang kita perlukan apa untuk jabatan pengolah data dan informasi. Nah, kemarin teman-teman sudah melakukan des dengan organisasi, diperoleh apa jabatan yang akan dimasukkan ke dalam jabatan pengolah data dan informasi ini. Misalnya, sebagai contoh adalah informatika. Nah, informatika, D3 informatika misalnya bisa ditambahkan lagi. Ini juga sesuai dengan des dengan organisasi kemarin beserta dinas induk Bapak Ibu semua. Kemudian bisa lagi ditambahkan misalnya komputer, D3 komputer. Dan nanti sesuai dengan kebutuhan teman-teman seperti apa bisa ditambahkan lagi. Jika jabatan ini di dalam eh, ketetapannya dengan atau hasil des dari dengan organisasi ini tidak ada syarat diklatnya bisa dikosongin. Tidak ada pengalaman kerjanya bisa dikosongin juga. Tapi kita coba cek, kita menganggapnya, nah ya di sini kita menganggapnya misalnya harus punya pengalaman kerja berapa, ya berarti nanti diinputkan sesuai dengan yang sudah dituliskan di dalam info job. Ya, misalnya di sini kita coba untuk tambah pengalaman. Nah, ini bisa kita masukkan dalam pengalamannya misalnya sudah bekerja 1 tahun ya, pengalamannya 1 tahun. Ini hanya misal. Jika misalnya tidak memerlukan pengalaman di info job, berarti tidak usah diisi, teman-teman. Kemudian setelah itu kita simpan. Maka akan berhasil kita simpan notifnya seperti ini keluar. Setelah data jabatan selesai, ya kita masuk lagi ke tugas pokok. Nah, tugas pokok ini di sini kosong, teman-teman. Nah, gimana cara menambahkannya? Cara menambahkannya kita scroll ke bawah, maka di sini akan keluar tugas pokok yang berisi dari uraian tugas, hasil kerja, satuan kerja, beban kerja, dan berikutnya. Akan tetapi tombol kebutuhan pegawai ini terkunci karena sistem akan menghitung secara otomatis. Di mana kita dapat mengambil uraian tugas ini, kita dapat mengambilnya dari info job tadi. Nah, kita coba memasukkan uraian tugasnya satu persatu ya. Di sini ada 8 uraian tugas gitu. Tapi ini dikembalikan lagi ke instansi Bapak Ibu sekalian karena tugas pokok walaupun jabatannya sama, itu tugas pokok di setiap OPD itu termasuk beban kerjanya itu belum tentu sama. Jadi saya ambil contoh untuk teknis pengisiannya biar memangkas durasi kita ambil eh, 3 saja ya 1 sampai 3. Nanti akan ketemu berapa seperti itu ya. Kita coba masukkan uraian tugas yang pertama, kita copy dari info job, kemudian kita pastekan di sini untuk uraian tugas yang pertama.
Pengolahan. Mempelajari pedoman dan petunjuk objek sesuai prosedur ketentuan yang berlaku untuk mengetahui metode dan teknik dalam pengelolaan. Tugas pokoknya ini hasil kerjanya kita lihat lagi di info job. Oh, ini ada lanjutannya. Verifikasi dan penyusun. Hasil kerjanya kita lihat lagi di info job. Hasil kerjanya, nah ini hasil kerjanya di sini, teman-teman ya. Pengaturan terkait dengan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di lingkungan instansi. Kita copy lagi, kita pastekan di sini hasil kerjanya. Satuan hasil kerjanya kita lihat lagi di info job. Satuan hasil kerjanya adalah yang di kolom hasil kerja ini berupa dokumen laporan. Kita copy, kita pastekan di sini. Paste. Beban kerja dalam 1 tahun kita lihat lagi di info job. Beban kerjanya di sini nomor 1 24. 24 ya. 24. Estimasinya durasi yang kita gunakan adalah dalam jam 1250. Waktu penyelesaiannya kita lihat lagi di info job. Waktu penyelesaiannya 18. Kita masukkan 18. Maka sistem akan menghitung jumlah kebutuhan pegawai adalah 0,35. Kita simpan dulu. Simpan. Untuk uraian yang pertama akan muncul di atas. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk pengisian uraian tugas keduanya. Kita tadi sepakat untuk 3 saja sebagai contoh. Kita copy lagi yang kedua. Copy, paste. Nah, ini nanti dari teman-teman yang ada di mana tadi? Ini SMP 2 Sidareja ya. Nanti bisa diedit, dibenarkan sesuai dengan kebutuhan atau info jobnya masing-masing ya. Info job SMP 2 seperti apa, itu dibenarkan bisa ini. Kemudian hasil kerjanya kita lihat lagi di info job untuk yang poin kedua 60 jumlahannya. 60 dalam setahun. Hasil kerjanya kita lihat di info job. Hasil kerjanya yang kedua adalah data terkait dukungan teknis. Ini kita pastikan di sini. Satuan hasil kerjanya kita lihat lagi dokumen dan dokumen laporan. Waktu 1250. Waktu penyelesaiannya kita lihat. Waktu penyelesaiannya untuk yang uraian kedua 60. Waktu penyelesaiannya 10. 10 ya. Maka sistem akan menghitung 0,48 untuk satu uraian tugas ini. Simpan. Terus kemudian kita inputkan yang terakhir karena kesepakatan hanya contoh. Terakhir menganalisa. Ini biar umum di data dulu. Nah, ini uraian tugasnya udah. Hasil kerjanya kita lihat lagi di info job. Hasil kerjanya di poin 3. Data permasalahan terkait sesuatu ini. Kita paste di sini.
Satuannya dokumen laporan. Paste. Beban kerjanya, beban kerjanya kita lihat yang poin 3 beban kerjanya adalah 60. Beban kerjanya 60. Waktu pengerjaan 1 tahun, waktu penyelesaiannya adalah 10. Nah, setelah itu kita akan mengetahui ini jumlah kebutuhan pegawainya 0,48. Kemudian kita simpan. Nah, tugas pokok sudah selesai. Kemudian berikutnya langsung masuk hasil kerja. Hasil kerja ini otomatis ya teman-teman ya, otomatis setelah kita menginput tugas pokok dan data jabatan, maka di sini juga akan terrecord atau terekam ya, hasil kerjanya sudah otomatis keluar. Hasil kerjanya ini dari tugas pokok yang pertama tadi menganalisis, pengolahan, verifikasi dan seterusnya. Ini hasil kerjanya adalah data permasalahan terkait dukungan teknis rangka penyiapan dan lingkungan instansi. Jadi sekali lagi ini teknis penyusunannya. Jadi nanti yang dijadikan referensi dari teman-teman adalah info job dari jabatan yang ada di instansi teman-teman semuanya. Kemudian setelah itu bahan kerja. Bahan kerja, nah bahan kerja ini, nah bahan kerja ketika kita memasukkan ya untuk yang pertama ini nomor 1 kita klik yang ini ballpoint ini ya, ini kayak tombol edit ini kita klik, maka di sini baru akan muncul menganalisa pengolahan verifikasi. Ini bahan kerjanya apa gitu. Kita cek lagi di info job bahan kerja. Bahan kerja. Nah, bahan kerjanya itu ini. Bahan kerja data peraturan. Data peraturan. Nah, penggunaan dalam tugasnya yaitu untuk menganalisis proses tadi dari tugas kita yang sudah kita inputkan yang pertama tadi. Data dan peraturan, urean bahan kerjanya itu mengambil yang di sini. Uraiannya itu ada yang di sini. Data peraturan, nah ini. Ya. Kemudian kita simpan. Nah, kemudian yang bahan kerja yang ini udah muncul, ya kan di sini kita kita mau masukin bahan kerja yang kedua, yang di mengumpulkan data penggunaan dalam tugas itu untuk mengumpulkan data dan memeriksa. Kita klik aja ini, klik, maka akan membreakdown ke bawah ya. Orian bahan kerja yang kedua apa tadi? Kita lihat di info job. Yang kedua terkait teknis penyiapan bahan. Bisa. Bahan kerjanya bisa berupa data dan informasi permasalahan misalnya. Tinggal di copy aja. Nah, yang saya jadikan contoh ini adalah referensi yang di-share oleh Mas Yahya ya tadi dari Dinas Pendidikan yang di-share di grup. Saya jadikan contoh untuk penginputan, tapi sekali lagi hanya contoh. Ureannya seperti ini, simpan lagi. Setelah itu kita masukkan yang terakhir, mempelajari pedoman itu alatnya apa gitu, bahan kerjanya itu apa gitu. Bisa juga kita sini bahan kerjanya. Pengolahan sebagai pengecekan.
kemudian kita simpan. Maka akan terisi semua teman-teman. Ya. Setelah itu kita lanjut saja ke perangkat kerja. Di perangkat kerja ini sama saja teman-teman ya. Ketika kita menganalisis pengolah dan seterusnya tadi dari uraian tugas kita yang pertama, kita klik kan ini terkunci di sini. Penggunaan dalam tugas ini terkunci. Untuk memasukkannya itu kita klik editnya di sini ya. Klik, maka di sini akan masuk. Kemudian perangkat kerjanya, uraian perangkat kerja. Nah, uraian perangkat kerja itu ini. Bisa di oh aduh nyamuknya banyak banget ini. Hmm, sebentar ini karena saya ngopinya dari web agak berantakan ya penyusunannya. Apa untuk pedoman tugas ya simpan akan muncul. Yang kedua kita tambahkan lagi, klik. Yang kedua kita lihat lagi juklak ya, alat kerjanya itu berupa juklak ya, istilah itu. Kemudiannya untuk mengumpulkan data permasalahan. Jadi di sistem ini seperti ini teman-teman ya. Di sistem ini akan menghubungkan ya, sebenarnya menghubungkan, sebenarnya ini nggak perlu ya mengumpulkan data-data informasi serta permasalahan ini kan dia mengadopsi dari InfoJab yang fungsinya sebagai penggunaan data dalam tugas. Akan tetapi di dalam aplikasi ini penggunaan data dalam tugas itu akan tersinkron secara otomatis dari uraian tugas kita. Jadi akan ditelaah. Misalnya seperti ini. Dari uraian di InfoJab kita, makanya nanti kita perhatikan di InfoJab kita ya, mempelajari pedoman dan petunjuk. Uraian tugasnya kita yang pertama ini, maka akan diturunkan lagi dari hasil kerja. Hasil kerja dari nomor satu tadi, uraian tugas nomor satu apa, bahan kerja yang digunakan oleh nomor satu apa. Jadi penggunaan tugasnya ini tetap sama. Penggunaan tugasnya itu untuk mempelajari pedoman dan petunjuk tentang di atas ini. Nanti akan diturunkan lagi, oh untuk menyelesaikan uraian tugas yang pertama, kita memerlukan alat kerja apa. Ini penggunaan untuk tugasnya apa? Penggunaan untuk tugasnya ya tadi sebagai untuk mempelajari pedoman dan petunjuk teknis ini. Jadi harus berurutan, nggak apa-apa. Tugasnya sama nggak apa-apa. Terus, nah teman-teman juga tidak harus sesuai dengan urutan satu 2 3 gitu nggak sesuai, nggak apa-apa. Nggak harus sesuai, nggak apa-apa. Jadi misalnya alat yang digunakan ini hanya 3 item ini untuk penggunaan tugas yang sama. Jadi untuk menyelesaikan 4 5 dari tugas item ini atau uraian tugas ini membutuhkan alat yang sama, maka teman-teman hanya menginputkan ini saja. Sama nggak apa-apa, nggak masalah. Jika alat kerjanya sama, ini nggak perlu aja lah ya. Gini aja, ceklok teknis APK. Untuk apa? Untuk mengumpulkan dan memeriksa objek ini ya. Tadi yang nomor dua. Oke, kita simpan. Kita ambil contoh lagi. Ternyata untuk mempelajari penggunaan tugas untuk mempelajari pedoman dan ini, nah kita hanya memerlukan perangkat kerja yang sama, juklak dan teknis, ketentuan aturan yang berlaku, laptop, telepon, ATK, maka kita bisa menggunakan lagi perangkat kerja yang sama. Nah, kita klik, paste lagi. Nah, seperti ini ya. Dan apabila ini misalnya nomor satu ini tadi ya, nomor satu ini kan coba kita masukkan. Nomor satu, ternyata juklak ketentuan laptop dan ATK sebagai pedoman ini sama. Ini perlu aja. Ya,
simpan. Nah, ini sama alat yang digunakan itu untuk menyelesaikan uraian tugas sama satu dua tiga sama. Termasuk di bahan kerjanya tadi. Bahan kerjanya tadi, nah, data peraturan undang-undangan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan teknis rangka penyiapan dan lingkungan instansi. Dan seterusnya ya, teman-teman ya. Bahan kerjanya ini juga bisa, seandainya sama, juga bisa digunakan dalam penyelesaian uraian tugas yang berbeda. Tadi sudah sampai perangkat kerja sudah, kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab ini uraian dari tanggung jawab. Kita cek di info job. Tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu apa? Nah, ini inventarisasi peraturan perundangan. Tambahkan kopi, tambah, masukkan. Masih ada nggak? Masih. Tambah lagi. Kita cek di info jobnya nomor 2. Tanggung jawabnya adalah mengumpulkan data-data informasi dan permasalahan. Paste lagi. Masih ada nggak? Masih. Tambah. Kita lihat info jobnya lagi. Mana? Membuat konsep dan seterusnya ini. Pokoknya kita mengacunya ke info jobnya. Udah selesai? Sudah. Simpan. Wewenang. Wewenang. Kita lihat lagi di info jobnya. Wewenang. Nah, ini. Satu, mengecek kebenaran dan seterusnya. Copy lagi. Tambah wewenang. Paste. Masih ada nggak? Masih. Tambah wewenang lagi. Membuat konsep. Paste di sini. Tambah wewenang lagi. Rahasia. Paste. Sudah cukup, sudah. Simpan. Korelasi jabatan. Korelasi jabatan. Coba kita lihat di info jobnya ada nggak? Korelasi jabatan. Ada. Nah, korelasinya ini tadi. Tinggal diisi yang sesuai dengan yang ada di eh info chatnya teman-teman. Misalnya, kita ambil contoh di sini di info chatnya GPT Pratama. Oh, pejabat fungsional. Pejabat pelaksana. Hmm, Dinas pendidikan. Karena sesama ya, hubungan sesama pejabat pelaksana, unit kerja atau instansinya ini kita isi bagian dalam hal apa dalam hal kerjasama. Jadi tujuannya itu gini. Apabila kita itu di info job kan biasanya seperti ini. Kita misalnya sesama pejabat pelaksana berarti kita melakukan korelasi atau hubungan sesama, bukan hubungan dalam tanda kutip ya, maksudnya hubungan dalam pekerjaan. Kita yang melakukan kerjasama sesama di tadi di mana sih? Di TU ya, simpan hasil. Kemudian kondisi lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja aspeknya kita lihat. Aspek apa dulu? Cek lagi di info job. Hmm, hmm, Getaran. Waduh, faktornya apa ya getaran ya? Getaran ada nggak ya di info job ya? Oh, getaran nggak ada ya? Getaran. Getaran sih apa? Oh, nih di sini kondisi lingkungan kerja ternyata getaran tidak ada. Berarti tidak usah ya. Getaran nggak ada. Kita pilih lagi. Nah, ini getaran, faktornya nggak ada. Simpan. Terus keadaan ruangan, faktornya apa keadaan ruangan? Luas, luas.
simpan. Tempat kerja. Kita lihat lagi tempat kerja. Oh, bekerja tidak. Oh, bekerja dengan berkas, kertas. Ya, nanti kita sesuaikan, teman-teman sesuaikan lagi ya, dan seterusnya ya. Nah, ini bisa memasukkan aspek-aspeknya sesuai dengan info job. Semua ada di info job. Sudah selesai, ambil contohnya tiga saja ya teman-teman. Tapi nanti di info jobnya teman-teman dimasukkan semua. Kemudian resiko bahaya. Resiko atau bahaya, kita lihat lagi resiko. Oh, resiko atau bahayanya di info jobnya kita nggak ada. Misalnya, ya udah berarti nggak perlu memasukkan kalau memang tidak ada. Terus syarat jabatan lain. Syarat jabatan lain itu memiliki keterampilan kerja, kita cek ya. Syarat jabatan lain, syarat jabatan lain. Nah, keterampilan kerja di sini ada. Melaksanakan penelaahan dokumen teknis. Nah, ini keterampilannya itu mampu ya sebenarnya. Keterampilan kerja itu misalnya mampu melaksanakan menelaah dokumen teknis dan seterusnya. Bakat, di sini ada enggak sih ya bakat? Nah, bakat. Nah, ini di sini ada bakat kerja di info job-nya. Bakat kerja apa ini bakat kerjanya? Kita cek saja sesuai dengan info job-nya. Verbal, ketelitian. Ada enggak? Bakat ketelitian. Ada. Kemudian minat kerjanya. Minat kerja konvensional misalnya. Temperamen kerja. Oh, ini pilih tiga ya. Pilih tiga, teman-teman. Jadi ini ada bakat ketelitian, terus apa tadi? Verbal, verbal, terus diklik sininya ya. Klik. Nah, sebelahnya sini diklik akan muncul karena kita dikasih option tiga, harus milih tiga. Kita cek lagi salah satunya apa? Intelijensi. In, ya, klik. Nah, sudah tiga. Nah, udah nggak usah. Bakat kerjanya pilih tiga kan. Sesuai dengan info job. Minat kerja juga pilih tiga. Klik di sebelahnya ini. Klik sini. Jangan klik silang. Kalau klik silang hilang. Klik sini. Klik. Nah, apalagi tadi konvensional, kewirausahaan dan realistis. Kewirausahaan lagi real, realistik. Temperamen kerja juga dipilih. Temperamen kerja apa di sini? F, feeling, feeling. Ada nggak feeling? Ada ini FIF. Feeling, klik lagi. Feeling terus measurable. Waduh, susah banget ya. Measurable. Duh, nyamuknya banyak banget. Measurable. Klik. Nah, klik lagi sini. Kita cek lagi di info jobnya. Misalnya repet, apa ini? Repetitif. Iya, kita pas. Ada nggak repetitif? Wah, ada. Nah, upaya fisik. Upaya fisik kita cek di info job-nya. Oh, ada berbicara, duduk, bekerja dengan jari. Upaya fisik bekerja dengan jari. Wow, bisa lagi. Terus berbicara. Bisa lagi. Info job-nya apa terakhir? Duduk. Nah, ini duduk. Terus apa lagi? Kita cek di sini ada menerima instruksi. Waduh, instruksi nggak ada. Ya udah, berarti udah ini aja. Kondisi fisik. Kondisi fisik ada nggak? Oh, ada. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Berarti pilih jenis kelaminnya laki-laki, perempuan. Jadi jabatan ini sesuai info jobnya boleh diisi laki-laki atau perempuan. Kemudian postur badan. Kita lihat ada nggak postur badan?
Mana tadi? Oh ya ini. Postur tubuh tidak ada syarat khusus. Pokoknya ya eh, short, long, fat, terus kayak saya kurus gitu juga boleh lah ya untuk menyandang jabatan ini. Umur maksimal kita lihat lagi umur maksimal aduh, di ininya umur maksimalnya berapa? Oh, umur tidak ada syarat khusus. Aduh, berarti sepuh juga boleh ini ya. Memasukkan tinggi badan ada enggak? Tinggi badan, oh tidak ada syarat khusus. Beratnya juga tidak ini. Di sini terima disabilitas atau tidak? Jika tidak, jika tidak boleh dilamar oleh teman-teman disabilitas, berarti tidak dicentang ya untuk jabatan ini ya. Terus fungsi pekerjaan, kita lihat lagi fungsi pekerjaan, wah ini ada D1 mengkoordinasikan data, ya cuma suruh milih satu, ada hubungan dengan benda. Nah, ini maksudnya hubungan yang benar ya, ini hubungan dengan benda ini memegang, jangan disalahartikan. Memegang hubungan dengan orang. Waduh, ini ya hubungan dengan orang ini saya kok hubungan dengan orang ini. Oh, menerima instruksi atau melayani karena pelayan pelayan masyarakat kita ya melayani orang. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nanti dikembalikan lagi sesuai dengan info job teman-teman semua. Simpan. Waduh, kok gagal disimpan ya? Harus memasukkan apa ini? Data gagal disimpan. Oh, karena ini mungkin belum memasukkan. Kalau nggak ada strip apa ya? Strip, 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 strip. Oh, ini disabilitasnya nggak ada. Kemudian simpan. Aduh, gagal lagi. Oh, umur maksimalnya nggak bisa di strip ya. Nol. Nah, harus diisi semua. Kalau nggak ada harus strip, strip. Kalau umur maksimalnya nggak ada. Tapi masa umur maksimalnya masa nggak ada ya harus ada lah ya. Di info jobnya ya tapi kembali lagi ke info job teman-teman ya saya tak ambil contoh aja umur maksimalnya di sini pengolah data itu mendekati usia pensiun ya 56 lah maksimalnya mungkin simpan berhasil kemudian setelah itu prestasi kerja yang diharapkan jelas ya baiklah sudah cukup kelas jabatan ini nah ini yang agak ini ini lagi dari teman-teman ya. Kalau administrasi misalnya di sini kelasnya 5. Info jobnya mana info jobnya tadi? Info job. Nah, kelas jabatannya 6. Nah, oh baik dan sangat baik tapi hanya dikasih satu tadi ya. Nah, ini kriterianya hanya boleh satu memasukkan baik atau sangat baik. Kemudian kelas jabatannya ini kelas 6 sesuai info job. Import tidak perlu apabila teman-teman melakukan metodenya dengan ketik langsung, itu tidak perlu klik import ya. Cukup seperti ini sudah simpan. Data berhasil. Setelah itu di data pegawai abaikan saja untuk data pegawai. Terus kemudian kita lihat resume. Nah, di resume ini kita muncul teman-teman ya. Tadi yang kita inputkan. Nah, seperti ini tadi ketika digabungkan tugas pokoknya ini. Mempelajari pedoman, hasil kerjanya peraturan, jumlah beban kerjanya ini. Maka ternyata dari 3 item yang kita inputkan tadi, dengan beban kerja yang ditulis teman-teman sesuai dengan info job, maka sistem menentukan bahwa untuk jabatan ini di SMP 2 hanya diperlukan 1 orang untuk 3 item atau uraian tugas ini tadi. Kemudian hasil kerjanya. Nah, ini hasil kerjanya sudah dituliskan ya tadi. Hasil kerjanya sama, peraturan terkait dan seterusnya. Ini. Bahan kerja, perangkat kerja, tanggung jawab, wewenang, aspek.
dan seterusnya. Nah, kelas jabatan 6 ini. Sudah, teman-teman cukup sampai di sini. Ya, teman-teman ya. Nanti terkait penggunaan tombol-tombol yang lain, biarkan nanti tim verif dari kami yang akan mengeksekusi. Seperti itu, teman-teman. Ini adalah contoh penambahan atau melengkapi InfoJab untuk jabatan pelaksana. Sekali lagi, data yang kita gunakan adalah data yang bersumber dari InfoJab yang teman-teman miliki. Tentunya sudah koordinasi dengan Dinas Induk dan Des dengan bagian atau dengan organisasi. Seperti itu teman-teman. Dan ini tadi sifatnya contoh. Contoh yang saya ambil adalah contoh dari sharing data yang di-share di dalam grup perencanaan SESN Kabupaten Cilacap yang di-share oleh Dinas Pendidikan, Mas Yahya tadi. Kami jadiin contoh di sini terkait tentang teknis penginputan. Saya rasa cukup sekian ya teman-teman ya, jelas sekali untuk penginputan pelaksana. Ini bisa digunakan metode sama, metode penginputannya ini baik digunakan pelaksana di badan, dinas, puskesmas, SMP, SD, Korwil, itu sama, metodenya sama seperti ini. Saya rasa cukup sekian. Apabila ada tutur kata yang kurang pas di hati Bapak Ibu semua, atau ada kata-kata salah, atau pengetahuan saya yang sangat terbatas ini terdapat kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan dapat untuk dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.